Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan telah ada sejak abad ke-13 yang muncul dari lalu lintas perdagangan laut. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, India hingga Tiongkok mulai membaur dengan masyarakat Indonesia. Melalui perdagangan tersebut, agama Islam semakin berjaya di Indonesia yang kemudian banyak membawa perubahan dari sisi budaya hingga pemerintahan. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di penjuru negeri membawa ajaran agama Islam ke seluruh Indonesia. Meski begitu, berdasarkan sejarah, agama Islam pertama kali masuk Indonesia sejak akhir abad ke-6 Masehi dan terus berkembang. Dengan adanya perdagangan tersebut, ajaran agama Islam mulai diberikan banyaknya kerajaan-kerajaan Islam. Berikut ini adalah daftar kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia dari awal hingga yang terakhir. Yang pertama, ada Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu yang kemudian menggunakan gelar bahasa Arab Malikul Soleh pada tahun 1267. Puncak kejayaan Samudra Pasai berada pada masa pimpinan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa pemimpinannya, Pasai menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan menggunakan koin emas sebagai mata uangnya. Masa kejayaan ini berakhir ketika masa kekuasaan Sultan berikutnya, di mana kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit dan menjadi satu wilayah. Kerajaan ini kemudian jatuh total setelah diserang Portugis pada tahun 1521 yang kemudian menjadi wilayah Kesultanan Aceh. Yang kedua, Kerajaan Denmark. Kerajaan Denmark dimulai saat runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Ketika berita runtuhnya kerajaan tersebut menyebar, beberapa daerah yang di bawah naungan kekuasaan Majapahit akhirnya melepas diri. Denmark salah satunya. Pada tahun 1518, kerajaan Denmark pun didirikan oleh Raden Patah, putra Brawijaya yang merupakan raja terakhir Majapahit. Berkat dukungan dari para wali songo, kerajaan Denmark ini menjadi besar dalam kurun waktu yang singkat. Runtuhnya kerajaan Denmark ini terjadi ketika masa pimpinan Trenggana, di mana terjadinya perebutan kekuasaan yang menyebabkan pemberontakan. Kekuasaan kerajaan Denmark berakhir setelah Jaka Tingkir memindahkan kekuasaan ke Pajang. Yang ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Mugoyat Shah pada tahun 1514 dan berhasil menguasai beberapa daerah di sekitarnya. Kerajaan ini kemudian mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, di mana Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Kemunduran kerajaan Aceh Darussalam ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya yaitu semakin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka yang ditandai dengan jatuhnya daerah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus, dan serta Bengkulu. 4. Kerajaan Islam Banjar. Bermula ketika Raden Samudra mendapatkan wasiat dari Raden Nagara-Daha untuk menggantikan posisinya. Hal tersebut mengancam keselamatannya karena perselisihan mendapatkan jabatan yang membuat Raden Samudra melarikan diri. Pangeran Tumenggung Raden Nagara-Daha selanjutnya melakukan penyerangan ke Banjarmasin. Pangeran Samudra dibantu kerajaan Demak berhasil menahan serangan tersebut yang kemudian menyebabkan Pangeran Tumenggung menyerahkan kesesuaian kekuasaan negeri Daha kepada Pangeran Samudra. Pangeran Samudra pun mendirikan kerajaan Banjar yang merupakan kerajaan Islam pertama di Kalimantan Selatan pada tahun 1520. Yang kelima, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram didirikan oleh Panembahan Senapati pada tahun 1586. Pada awalnya, kerajaan ini berada di wilayah teritorial Kerajaan Pajang, yang kemudian
mendudukan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, sebagai hasil perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram pun terbagi menjadi kekuasaan, yaitu Nagari Kusunanan Surakarta dan Nagari Kesultanan Ngayogyakarta pada tahun 1755 yang menandai berakhirnya Kerajaan Mataram. Yang keenam, Kerajaan Pajang. Prestasi Jaka Tingkir dalam ketentaraan membuatnya diangkat sebagai menantu Trenggana dan menjadi Bupati Pajang bergelar Hadi Wijaya. Pada tahun 1547, Sunan Prawoto menaik tahta tewas dibunuh oleh sepupunya Arya Penangsang dan juga mengincar Jaka Tingkir namun gagal. Dengan dukungan Ratu Kalinyamat, Jaka Tingkir bersama pengikutnya berhasil mengalahkan Arya Penangsang yang kemudian merebut tahta miliknya dan mendirikan Kerajaan Pajang pada tahun 1568. Yang ketujuh, Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang paling berpengaruh di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kerajaan ini juga merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Sunan Gunung Jati merupakan pendiri Kerajaan Cirebon dan memimpin sejak abad ke-15. Kerajaan ini didirikan di dalam Agung Pakumbwati sebagai pusat pemerintahan negara Islam Kesultanan Cirebon yang sekarang menjadi Keraton Kasepuhan. Yang kedelapan, Kerajaan Maluku. Dikenal juga sebagai Kesultanan Ternate, Kerajaan Maluku merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara yang masih ada sampai sekarang. Kerajaan ini didirikan oleh Baab Mashur Malamu pada tahun 1257 dan memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara berkat perdagangan rempah dan kekuatan militernya. Kini tahta Kesultanan Sultan Syarifuddin bin Iskandar Muhammad Jabir Shah yang menjabat sejak tahun 2016 lalu. Yang kesembilan, Kerajaan Goa. Kerajaan Goa merupakan kerajaan dan kesultanan yang berpusat di Sulawesi Selatan. Daerahnya di ujung selatan dan pesisir Semenanjung yang memiliki mayoritas penduduk Makassar. Kerajaan ini berdiri ketika agama Islam dibawa oleh seorang ulama bernama Dato' Ribandang pada tahun 1605. Didirikan oleh Karaeng Tunigawa dengan gelar Sultan Alauddin, yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Hasanuddin dan mencapai puncak kejayaan dari perdagangan rempah-rempah. Yang ke-10, Kerajaan Buton. Pada tahun 1412 Masehi, Syekh Jamaluddin Al-Kubro diundang oleh Raja Molai Sangnia Igola untuk diajarkan ajaran Islam. Selang 100 tahun, Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani berhasil meneruskan ajaran Islam kepada Raja Buton yang ke-6 pada tahun 1538. Semenjak Raja ke-6 memeluk agama Islam, berubah bentuk menjadi kesultanan dan dikenal sebagai Kesultanan Buton. Pada masa Kesultanan Buton, sistem syariat Islam pada masa itu diakui oleh negara kesultanan lain di Nusantara dan dunia, hingga Sultan Buton dianugerahi gelar Khalifatul Khamis oleh Khalifah Utsmaniyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.